Siapkah Mahfud MD buka-bukaan dengan Denny Indrayana? Sebab Denny Indrayana terkenal selama ini seorang profesor yang punya integritas diri tinggi, yang kokoh pendiriannya, yang tidak goyah oleh godaan apapun. Dan apakah Denny Indrayana akan melemparkan lagi bom-bom molotovnya yang mengejutkan negeri ini dengan berbagai informasi dari tanah seberang sana? Kita siap menunggu lemparan-lemparan bom molotov informasi dari Denny Indrayana. Dan semoga Denny Indrayana benar-benar tidak ragu sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda, insya Allah tidak lupa mendoakan seluruh pemirsa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, akhir-akhir ini menyebut Profesor Dr. Denny Indrayana, memang serasa kita menyebut seorang yang sangat populer. Namanya selalu menggelombang bagaikan air lautan yang sedang bertalun-talun, ombak bagaikan sedang bertimang-timang yang selalu dilihat oleh banyak orang dari bibir pantai. Denny Indrayana yang akhir-akhir ini sering berada di Melbourne, Australia, bagaikan melemparkan umpan kail ke negaranya di Indonesia, sehingga hebohnya setiap dia lemparkan bukan main. Sahabat BN, ini mungkin bagian dari kegelisahan hati seorang Profesor Denny Indrayana melihat kondisi negaranya sekarang ini, terutama tentu dari sisi hukum dan politik. Sahabat BN, kita tahu beberapa waktu lalu heboh kerana Denny Indrayana melontarkan ke publik melalui media sosial, melalui Twitternya, yang mengatakan bahawa dia mendapatkan informasi akan ada putusan Hakim MK yang memutuskan pemilu dengan sistem tertutup. Heboh. Kehebohan itu bagaikan gendang bertingkah yang ditabuh oleh Menko Polhukam maupun MD. Maupun MD meminta Polri agar menelusuri kasus ini. Sebab maupun MD melihat yang dikemukakan ke publik oleh Denny Indrayana ini adalah rahsia negara. Dia saja katanya yang mantan ketua MK tidak berani mengemukakan yang dikemukakan Denny tersebut. Tetapi apakah Denny keok? Apakah Denny takut? Apakah Denny mundur? Nyata sekali tidak. Denny Indrayana malah mengatakan dia tidak membocorkan rahasia negara. Dia hanya mendapatkan informasi dan tampaknya memang informasi itu dia sampaikan ke publik sangat penting artinya bagi publik. Andaikan saja tidak disampaikan oleh Denny Indrayana informasi yang didapatkannya itu ke publik, tentu tidak akan ada reaksi dari 8 partai yang selama ini tampak menolak gugatan yang
sampai ke MK meminta agar MK membatalkan sistem pemilu terbuka, menggantinya dengan sistem pemilu tertutup. Satu partai yang mendukung sistem pemilu tertutup, PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apakah sudah sampai di sini kejutan yang diberikan oleh Denny Indrayana? Ternyata belum. Denny Indrayana baru saja melemparkan informasi yang lebih mengejutkan lagi. Apa itu? Menurut Denny Indrayana, sekarang ada target untuk menjadikan 2 menteri dari Partai Nasdem tersangka. Satu akan ditersangkakan dalam kasus narkoba, yakni Menteri Pertanian Yassin Limpo. Kedua, akan ditersangkakan dalam kasus korupsi, yaitu Menteri KLH Siti Nurbaya. Sungguh sangat menggemparkan yang disampaikan oleh Denny Indrayana ini. Sebab belum lama Denny Indrayana pun telah mengemukakan strategi yang akan dijalankan untuk menjegal Anies Baswedan yang diusung dan didukung oleh Partai Nasdem, Partai PKS, Partai Demokrat yang berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Apa itu? Mulai dari berupaya untuk bisa KPK menaikkan kasus Formula E yang menimpa Anies Baswedan. Kalau itu tidak berhasil, karena telah 16 kali kabarnya pihak KPK melakukan gelar perkara, tetapi belum sampai juga pada kesimpulan mentersangkakan Anies, karena belum cukup 2 barang bukti sebagai persyaratan untuk mentersangkakan Anies. Setelah itu apa? Menurut Denny Indrayana, melalui pengambil alian Partai Demokrat oleh KSP Muldoko dengan cara mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Denny Indrayana di sini memukakan apa-apa langkah-langkah strategi yang bisa membuat Mahkamah Agung mengabulkan PK Muldoko dikemukakan secara tuntas dan lugas oleh Denny Indrayana dengan sangat berani. Lagi-lagi tentu ini akan membuat kuping orang-orang yang tersebut di sana menjadi merah. Karena sepertinya Denny Indrayana membongkar strategi orang-orang, pihak-pihak yang belum dilakukan. Sungguh mengejutkan sekali Denny Indrayana ini. Sahabat BN, kaitannya dengan Mahfud MD, kita memang terkejut ketika Mahfud MD begitu lantang menyampaikan, meminta kepada Polri untuk menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh Denny Indrayana ini. Tetapi kalau kita melihat kepada Mahfud MD, Pak Menko Polhukam ini terkesan begitu terjadi sesuatu, dia begitu tampil menggebu-gebu bagaikan api yang membara. Tetapi secepat dia menggebu-gebu ke atas, secepat dia menyala panas, secepat itu pula turunnya. Artinya apa? Banyak kasus-kasus yang dibongkar pada awalnya oleh Mahfud MD tetapi tidak berujung. Pertama, kita melihat
Mahfud MD membongkar habis-habisan kasus dana di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun. Yang diduga dana itu dana mencurigakan yang terkait dengan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Rakyat dulu gembira sekali melihat tindakan Mahfud MD. Bahkan rakyat dulu malah menganggap Mahfud MD seorang pahlawan. Sebab berani dia membongkar kasus yang ada di Kementerian Keuangan. Dan kita selama ini telah tahu bahwa Menteri Keuangan ini sangat kuat. Sungguh harapan rakyat begitu besar kepada Mahfud MD dulunya. Bahwa Mahfud MD akan membongkar satu persatu siapa yang terkait di dalam kasus dana mencurigakan 349 triliun rupiah. Tetapi apa yang terjadi? Sekarang diam, dan diam. Tidak ada ujungnya. Baru lalu kasus dana BTS yang melibatkan Menkominfo Johnny G. Plate. Rakyat kembali lagi-lagi berharap kepada Mahfud MD bahwa Mahfud MD akan mendorong kejaksaan membongkar kasus ini satu persatu. Kemana aliran dananya? Namun apa yang terjadi? Sekarang ini diam, dan diam. Aliran dana yang disebut-sebut melibatkan sejumlah petinggi. Sebut saja merembet kepada nama Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan juga kepada nama suaminya Ketua DPR RI Puan Maharani. Kini hilang diam begitu saja. Dan ketika pedang Mahfud MD dihadapkannya kepada Denny Indrayana yang adalah berada di pihak oposisi yang gencar mengkritik rezim sedang berkuasa akhir-akhir ini. Tampaknya Denny Indrayana tidak akan mau mundur dalam hal ini. Tentu kita bertanya, apakah Mahfud MD siap berhadapan dengan Denny Indrayana? Tentu menjadi tanda tanya lagi oleh publik. Siapkah Mahfud MD buka-bukaan dengan Denny Indrayana? Sebab Denny Indrayana terkenal selama ini seorang profesor yang punya integritas diri tinggi, yang kokoh pendiriannya, yang tidak goyah oleh godaan apapun. Kekokohan pendirian Denny Indrayana telah teruji ketika dia menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM. Dia pernah malam-malam datang ke lapas tanpa setahu pejabat-pejabat lain. Sangat mengejutkan sekali. Dan banyak gebrakan-gebrakan Denny Indrayana selama dia menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM. Dan apakah Denny Indrayana akan melemparkan lagi bom-bom molotovnya yang mengejutkan negeri ini dengan berbagai informasi dari tanah seberang sana? Kita siap menunggu lemparan-lemparan bom molotov informasi dari Denny Indrayana. Dan semoga Denny Indrayana benar-benar tidak ragu sedikit pun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.